Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Iya, baik. Apa kabarnya Pak Aris hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana keadaannya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita langsung saja. Di sini saya akan bertanya tentang tujuan dari pertemuan kita hari ini. Nah, apa tujuan dari pertemuan kita, Pak Aris? Tujuan kita hari ini adalah, Ibu Sri, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan itu saya adalah ingin membuat suatu kegiatan untuk bagaimana siswa itu dapat mengoperasikan perkalian itu menjadi lancar dalam kegiatan pembelajaran matematika. Oh, baik Pak Aris, berarti bagaimana siswanya lancar dalam mengoperasikan perkalian. Nah, Ya, di Ibu. sini pasti Pak Aris sudah mempunyai rencana. Nah, apa saja rencana yang sudah Bapak buat? Rencana saya yang akan saya buat, yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan mensosialisasikan dulu kepada kepala sekolah, kemudian kepada rekan sejawat. Kemudian selanjutnya saya akan mensosialisasikan kepada siswa yang melakukan pembiasaan kegiatan menggunakan sebelum kegiatan pembelajaran, membiasakan anak-anak murid untuk menggunakan metode jarimatika sebagai upaya untuk membiasakan agar mereka terlatih dalam melakukan perkalian. Begitu, Ibu Tri. Nah, berarti Pak Aris akan mensosialisasikan dulu ya kepada kepala sekolah, rekan sejawat, bahwa Pak Aris akan melakukan suatu rencana yang akan meningkatkan kompetensi murid dalam perkalian. Seperti itu ya. Ya, Nah, dari rencana Pak Aris tadi, pasti Pak Aris mempunyai tujuan. Nah, sekarang apa tujuan dari rencana yang sudah Pak Aris buat? kalau tujuan rencana yang akan saya buat itu jelas, Bu, ya. Yang pertama, kegiatannya lebih ke arah pembiasaan yang dilakukan siswa sebelum kegiatan pembelajaran matematika dilakukan. Pembiasaannya adalah siswa kita ajak untuk melakukan perkalian dengan menggunakan metode jarimatika. Jarimatika ini kita minta kepada setiap murid untuk berperan aktif, ikut serta dalam pembiasaan tersebut. Karena kalau kita sudah terbiasa, insya Allah akan membantu anak-anak tersebut dalam mengoperasikan perkalian dalam pembelajaran matematika. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, memang semua hal kita kalau sudah terbiasa akan ada kemampuannya. Seperti yang Pak Aris bilang, memang harus kita biasakan terlebih dahulu. Nah, baik Pak Aris, untuk selanjutnya, kemampuan apa yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan? Bisa diulangi, Ibu Sri, suaranya terputus-putus. Baik, pertanyaannya di sini, kemampuan apa yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kemampuan yang saya miliki yang pertama, saya harus memahami terlebih dahulu apa itu metode jarimatika sebelum saya berikan kepada siswa. Kemudian saya harus memahami teknik-tekniknya bagaimana dalam membelajarkannya. Kemudian yang terakhir baru kekuatan yang saya miliki selanjutnya adalah bagaimana saya mensosialisasikan kepada siswa dalam melakukan pembiasaan tersebut. Baik Pak Aris. Nah, untuk selanjutnya apa saja hambatan yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan yang sudah Bapak buat tadi, yang sudah Bapak rencanakan tadi? Kalau dari hambatan yang saya alami, yang pertama mungkin kan dari siswa, mungkin dari beberapa mereka mungkin belum terbiasa terhadap hal-hal yang seperti itu. Mungkin mereka butuh latihan, butuh pembiasaan agar lebih lancar. Nah, di situ mungkin ada beberapa siswa, ada yang cepat, ada yang lambat, kemudian ada yang sedang dalam menghitung. Mungkin kalau bagi yang cepat mungkin mereka akan senang. Tapi bagi siswa yang sedang mungkin agak sedikit cepat. Tapi kalau untuk yang lambat pasti mereka akan kesulitan. Nah, di sini siswa yang lambat tersebut
akan kita biasakan atau kita biasakan agar mereka itu mulai bisa melakukan operasinya seperti itu. Kira-kira seperti itu Ibu Sri. Baik Pak, di sini berarti hambatan Bapak tentang kemampuan muridnya yang berbeda Iya, seperti itu ya Pak. kemampuan muridnya benar Ibu. Karena kan Ada yang setiap siswa kurang, ada yang kemampuannya baik. Nah, di situ Bapak sudah mempunyai solusi yang berbeda juga untuk menghadapi murid Bapak yang seperti itu. Nah, selanjutnya dari skala 1 sampai 5 di urutan berapa pencapaian nih Bapak untuk mencapai tujuan? harapan saya ingin mencapai skala 5. Saya ingin semua murid saya itu dapat mengoperasikan perkalian itu dengan baik dan sesuai dengan prosesnya. Tapi pada saat ini kita kan proses Bu ya, kalau kita lihat memang ini merupakan pembiasaan yang baru untuk mereka. Jadi mungkin untuk skala yang ini mungkin paling baru 3 mungkin Bu. Karena mungkin ada beberapa siswa yang memang belum terampil untuk mengoperasikan perkalian. Kira-kira seperti itu Ibu. Baik Bapak Aris, luar biasa. Mudah-mudahan besok bisa di urutan ke skala kelima ya Pak ya. Amin, terima kasih Bu. Selanjutnya, jika ada sebuah hambatan yang menghalangi tujuan Bapak tadi, apakah Ya. Bapak sudah memiliki solusi yang lain yang dapat digunakan? Solusi yang lain kita bisa memberikan tugas tambahan dalam arti misalnya tugas, kalau yang pertama tadi kan hambatannya adalah kemampuan siswa, tapi kalau opsi lainnya adalah untuk menghadapi itu adalah memberikan tugas perkalian di luar jam pembelajaran, bisa jadikan PR ataupun apa yang kita gunakan sebagai tagihan untuk mereka, sehingga mereka mulai terbiasa melakukan perkalian itu di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga mereka lakukan agar mereka terbiasa lagi dalam melakukan operasi itu menggunakan metode jari matematika tersebut. Mungkin jumlahnya tidak banyak, soalnya mungkin 1 atau 2 saja yang kita gunakan sebagai pengingat untuk mereka dapat melakukan operasi perkalian menggunakan metode jari matematika. Iya, baik Pak Aris. Berarti dengan memberikan tugas tambahan ya, itu solusi lain yang sudah Bapak rencanakan. Nah, baik untuk selanjutnya, apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang telah Bapak rencanakan? Strategi saya dalam mencapai tujuan dalam pembiasaan kepada siswa dalam menggunakan metode jari matematika adalah strateginya yang pertama harus menyampaikan dulu program tersebut kepada kepala sekolah. Jika memang program tersebut terima dan didukung, saya akan lanjut kemudian meminta sumbangsih pemikiran dari rekan sejawat, kira-kira apa yang baik ya, apa yang perlu, kemudian apa yang perlu dibutuhkan untuk mencapai kegiatan pembiasaan tersebut. Kemudian saya akan melakukan sosialisasi kepada siswa saya bagaimana kita akan melakukan pembiasaan ini. Nah, setelah itu pada pelaksanaannya di situ kita akan menemukan atau mencari ya hal-hal apa saja yang memang perlu kita kembangkan ataupun hal apa saja yang perlu kita tingkatkan. Nanti di situ terdapat kekurangan, dari kekurangan tersebut kita tingkatkan. Jika ada hal-hal yang memang sudah bagus perlu kita kembangkan kembali agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira seperti itu Ibu. Baik Pak Aris, luar biasa sekali strateginya. Semoga semua strateginya bisa dilaksanakan dengan baik agar tercapai kompetensi, agar tercapai apa yang sudah Pak Aris rencanakan, bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah Bapak menggunakan jangka yang pendek apa jangka panjang? Ini akan saya gunakan selama kegiatan pembelajaran matematika Bu. Ini untuk jangka panjang. Jadi di sini sifatnya untuk melatih, jadi tidak untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Tujuannya ini akan berimbas kepada pembelajaran matematika yang dilakukan, karena pembelajaran matematika itu tidak hanya di satu semester, tapi akan berkesinambungan dengan pembelajaran selanjutnya. Jadi setiap ada pembelajaran matematika akan
akan saya lakukan pembiasaan ini. Jadi ini termasuk jangka panjang, Ibu Sri. Ya, baik Pak Aris, berarti jangka panjang ya, karena anak tersebut di kelas seterusnya juga akan menemukan yang namanya perkalian, bukan di kelas kita saja. Sekarang misalnya anaknya kelas 4, besok di kelas 5 pasti mereka bertemu lagi dengan materi perkalian ya. Iya, benar sekali, Ibu Sri. Baik, yang selanjutnya Pak Aris, sekarang apa upaya yang Bapak lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan dalam mencapai tujuan yang telah Bapak rencanakan? Antisipasi yang dapat saya lakukan untuk mencegah gangguan tersebut, yang pertama, saya harus memastikan peserta didik saya itu ikut serta dan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan tersebut. Jadi saya minta kepada mereka untuk fokus, kemudian mereka untuk aktif, dan kepada mereka untuk mau melakukan pembiasaan tersebut dengan cara pelan-pelan, tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting kita lakukan tidak perlu banyak-banyak, misalnya mungkin untuk saat itu dua soal, kemudian pada pertemuan selanjutnya mungkin bisa bertambah menjadi 3 soal. Nah, tujuannya agar mereka terbiasa dengan hal-hal yang berbau tentang perkalian, seperti itu. Iya. Oke Pak Aris, berarti di sini Pak Aris akan berproses, tidak Iya, tergesa-gesa seperti itu ya. Oke, baik Pak Aris. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apa komitmen yang Bapak buat untuk rencana aksi? Saya berkomitmen dalam rencana ini, dalam melakukan pembiasaan ini, saya akan terapkan selama kegiatan pembelajaran matematika, sebelum kegiatan pembelajaran matematika. Dan jelas program ini jika bagus dan berdampak bagus kepada siswa, saya akan imbaskan kepada yang lain, kelas yang lain, semoga dapat diterapkan ke kelas lain, sehingga ke kelas lain dapat menerima ataupun dapat mendapatkan ilmu manfaat dari pembiasaan yang dilakukan. Kira-kira seperti itu, Ibu Tri. Baik Pak, bagus sekali komitmennya. Semoga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar atas rencana yang telah Bapak susun, dengan rencana aksi yang telah Bapak buat. Nah, sekarang siapa dan apa yang membuat Bapak bertahan dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen ini, yang pertama siapanya adalah kepada peserta didik sendiri, karena memang peserta didik itu sendiri merupakan salah satu tugas ataupun kewajiban kita memberikan pendidikan yang berpihak kepada mereka, karena perkalian ini merupakan basic atau dasar dalam pembelajaran matematika. Jadi kalau misalnya siswa itu kesulitan dalam proses tersebut, pasti akan mengganggu pada pembelajaran selanjutnya. Dan siapa yang pertama itu siswa sendiri, kemudian apa tujuannya adalah agar mereka terbiasa sehingga mereka dapat mengerjakan operasi perkalian itu dari kelas saya ini sampai kelas selanjutnya dapat menjadi lancar dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Bu Sri. Baik Pak Aris, bagus sekali. Semoga bisa berjalan lancar. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah tujuan dari rencananya tercapai? Tindak lanjutnya, saya akan melakukan refleksi selama 1 semester, kira-kira dari dampak kegiatan pembiasaan yang saya lakukan tersebut, saya akan melakukan tesnya di sini sebagai untuk mengukur kemampuan mereka sampai di mana presentasi berapa siswa yang mampu menyelesaikan itu. Tapi tindak lanjutnya, jika itu bagus dan mantap, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa program ini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan kemampuan siswa dalam melakukan operasi perkalian, sehingga program ini dapat diterapkan di kelas lain, sehingga kelas lain dapat mengambil ilmu ataupun mengambil manfaat dari pembiasaan penerapan metode jari matematika ini. Baik Pak Aris, nah saya rasa sudah coaching kita sudah sampai ke sesi akhir, sudah terjawab apa yang ingin saya tanyakan, sudah terlihat
potensi Pak Aris untuk meningkatkan kemampuan muridnya dalam operasi perkalian, itu dengan menggunakan jari matika dengan pembiasaan-pembiasaan. Nah, saya rasa di sini sudah tergambar bagi saya apa yang akan Pak Aris perbuat untuk melaksanakan tujuan yang ingin Bapak capai. Mungkin sampai di sini kegiatan coaching kita hari ini, Pak Aris. Semoga bisa melakukan coaching lagi di lain waktu. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Sri sudah melakukan coaching kepada saya. Semoga membantu saya dalam melaksanakan rencana aksi yang akan saya lakukan. Sama-sama Pak Aris, saya juga berterima kasih banyak bisa bercoaching dengan Pak Aris hari ini, sangat bersyukur. Baik Pak Aris, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Sri sudah mengcoaching saya, sangat bermanfaat sekali. Coaching dari Ibu Sri, mungkin itu saja dari saya juga akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.